Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada mata pelajaran PJOK kita akan membahas materi tentang gerakan dominan dalam senam lantai. Kalian bisa lihat di LKS kalian bab 1. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara melakukan guling depan atau front roll dan guling belakang atau back roll. Oke, langsung saja. Yang pertama, guling depan dengan awalan berdiri. Supaya dapat melakukan gerakan ini, kamu harus berlatih dengan sungguh-sungguh dan tekun. Alasannya supaya terhindar dari cedera. Itu yang pasti. Kemudian supaya gerakannya efisien dan tidak menimbulkan rasa kelelahan yang berlebih, ya. Oke, langsung saja Bapak jelaskan. Berikut langkah-langkah melakukan gerakan guling depan dengan awalan berdiri. Pertama, posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga, pandangan ke arah depan. Nah, di sini digambar tidak dijelaskan ya. Tapi yang benar, sebelum melakukan gerakan guling depan dengan posisi berdiri, ya, dengan awal berdiri, posisi tangan kalian diluruskan ke atas di samping telinga, ya. Lalu pandangan kalian mengarah ke depan. Oke. Kedua lengan dan kepala diturunkan. Badan dibungkukkan dan pandangan mengikuti telapak tangan. Kedua lutut dan siku dalam keadaan lurus, ya. Jadi setelah tadi lurus ke atas, ya. Kemudian kedua lengan dan kepala diturunkan menghadap ke bawah, ya, mengarah ke bawah, dan badan agak dibungkukkan, ya. Lalu ketiga, kedua telapak tangan bertumbuh pada matras. Nah, kita digambar nih ya. Posisikan kepala di antara dua tangan hingga dagu berhimpitan dada. Jadi telapak tangan kalian menyentuh matras. Kemudian dagu kalian menyentuh dengan dada, ya. Jadi posisi kepala di antara kedua tangan, ya, jadi terjepit. Kemudian dagu menempel dengan dada, ya. Lalu keempat, lutut, kaki, dan siku ditekuk secara bersama hingga tumpuan berpindah di tengkuk yang ditempel pada matras, ya. Jadi lututnya ditekuk yang tadi awalnya lurus, kemudian ditekuk, berikut juga dengan siku, ya, sama, ditekuk secara bersama hingga tumpuan berpindah di tengkuk, ya. Tengkuk itu bagian belakang kepala, ya. Kemudian kelima, gulingkan tubuh ke depan, posisi dagu menempel di dada. Kedua kaki menolak badan ke depan, posisi punggung melengkung, ya, seperti itu. Jadi gulingkan badan kita ke depan, ya. Posisi dagu masih tetap menempel dengan dada, dan kedua kaki melakukan tolakan badan ke depan, ya, dan posisi punggung melengkung. Jadi ada dorongan dari kaki seperti lompat gitu, tapi hanya sedikit, tidak terlalu menggunakan kekuatan yang berlebih, ya. Dan ini yang sering terjadi kesalahan ketika melakukan gerakan ini, ya. Perkenaan ketika berguling
itu bukan menggunakan kepala, tapi menggunakan tengkuk atau kepala bagian belakang, ya, kepala bagian belakang dari leher ke atas lah itu. Kenapa? Satu, supaya tidak cedera. Yang kedua, supaya tidak belok, ya, ketika melakukan roll depan itu tidak belok arah gulingannya, ya, jadi biar lurus seperti itu dan lebih efisien tenaga. Kalian tidak sakit, tidak pusing. Biasanya kalau menggunakan kepala itu pusing karena kepala kalian menahan bobot berat badan kalian, seperti itu. 7. Mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Nah, seperti di gambar nih ya. Gambar sebelum terakhir bisa dilihat. Setelah kalian melakukan tolakan, kalian akan dengan otomatis berdiri atau jongkok, ya. Kemudian kedua tangan lurus ke depan. Nah, setelah itu berdiri ke sikap awal, kedua tangan diangkat, kedua lutut dan siku dalam posisi lurus. Nah, kalau di gambar ini tangannya tidak diangkat ya. Sebenarnya yang benar adalah tangannya diangkat seperti itu. Jadi setelah tadi gerakan terakhir sebelum terakhir itu jongkok dengan tangan ke depan, terakhir adalah berdiri dengan kedua tangan diangkat ke atas, ya, dan menempel antara lengan dan telinga seperti itu. Kemudian untuk guling depan dengan awalan jongkok, ya, kedua. Gerakan ini hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Perbedaan hanya di gerakan awal saja. Berikut langkah-langkah melakukan gerakan guling depan dengan awalan jongkok, ya. Menggunakan awal ini itu lebih mudah, ya, karena jarak kepala kita atau tubuh kita dengan matras tidak terlalu jauh. Oke, langsung saja Bapak jelaskan. Pertama, sikap awal jongkok dengan posisi badan lurus dan kedua tangan ke depan, ya. Jadi seperti tadi gerakan akhir pada gerakan guling depan dengan awalan berdiri, ya. Jadi posisikan jongkok, lutut ditekuk tapi tangan lurus ke depan, pandangan ke depan. Nah, kemudian letakkan kedua tanganmu di atas matras, ya. Jadi menyentuh matras, tangannya lurus dan pandangan ke bawah, ya. Nah, ini tempelkan dagumu pada dada, sama ya. Dagunya ditempelkan ke dada. Sedangkan tengkuk menyentuh matras dan dilanjutkan dengan melecutkan kaki ke depan. Nah, gerakannya hampir sama, ya. Bisa dilihat ini. Dan yang menyentuh matras itu bukan kepala tapi tengkuk. Alasannya supaya tidak belok ketika kalian melakukan roll depan, ya. Biasanya ada orang yang belok kemudian kepalanya sakit karena yang bertumpu itu kepalanya, jadi kepalanya itu menahan berat badan seperti itu. Kemudian gerakan akhir jongkok seperti pada sikap awal, sama ya, baik itu gerakan awal berdiri maupun gerakan awal jongkok itu akhirannya sama, ya. Dari awalnya sama akhir tuh sama, seperti itu. Nah, sini bagi para pemula, gerakan guling depan dapat dilakukan dengan bantuan teman agar dapat melakukan guling depan dengan baik dan terhindar dari cedera. Cara memberikan bantuan kepada teman untuk melakukan guling depan adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri di samping teman dengan memegang kepala bagian kepala dan punggung. Kemudian menundukkan kepala teman dan bantu meletakkan tengkuk pada matras. Nah, itu ya, tengkuk pada matras. Kemudian ketiga, ketika berguling, dorong punggung teman dan dorong bagian kaki agar berguling dengan sempurna. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Kemudian bantu mendorong punggung teman setelah berguling agar kembali ke sikap jongkok pada tahap akhir. Nah, seperti ini. Di gambar sudah dijelaskan ya. Jadi temannya itu membantu menempelkan atau berusaha supaya perkenaan temannya itu mengenai persis di tengkuk, bukan kepala. Dan tangan yang satunya itu mendorong ke depan. Pada saat melakukan gerakan berguling ke depan, kamu perlu menerapkan gerakan yang benar. Tunjukkan rasa percaya diri dan keberanianmu saat melakukan gerakan tersebut. Nah, ini ketiga, ada kesalahan gerak. Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan gerakan berguling ke depan yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak mengangkat pantat ke atas sehingga kedua lutut tidak lurus. Nah, saya jelaskan ya. Kemudian tidak mendorong badan ke depan sehingga berat badan masih berada pada kedua kaki. Ketiga, tidak membengkokkan kedua sikut ke samping sehingga sulit untuk memasukkan kepala di antara kedua tangan. Ya. Keempat, sebelum seluruh tengkuk menyentuh lantai, kedua kaki sudah ditolakkan sehingga tidak berguling tapi jatuh terlentang. Nah, ini juga sering nih. Nah, jadi belum nempel, kaki udah melakukan tolakan atau melompat. Ya, akhirnya nanti dia bukan kembali kepada posisi awal tapi malah terlentang, jatuh terlentang. Ya, orang tidur seperti itu. 5. Pada saat badan berguling ke depan, tidak segera melipat kedua lutut dan tidak membulatkan badan. Ya, jadi badannya itu dibuat membulat gitu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian gerakan dominan bertumpu, tolakan, putaran dan mendarat pada guling belakang. Nah, ini back roll. Ya. Oke, langsung saja Bapak jelaskan. Guling belakang dengan awalan berdiri. Gerakan guling ke belakang dengan awal berdiri dilakukan dengan langkah berikut. Pertama, sikap awal, posisi berdiri tegak dengan kedua tangan ke atas. Kedua lutut dan kedua siku dalam posisi lurus. Ya. Jadi, posisi berdiri sama kayak tadi posisi ketika melakukan guling depan dengan awalan berdiri. Kedua tangan ke atas dan kedua lutut dan kedua siku lurus, ya. Tangannya menempel ke telinga. Kemudian yang kedua, turunkan kedua tangan ke arah belakang, samping pinggul, ya. Jadi tangannya ke arah belakang. Kemudian tekuk kedua lutut secara perlahan. Ditekuk lututnya, pandangan tetap mengarah ke depan. Jangan nengok ke belakang atau nengok ke bawah. Fokus ke depan. Membungkuklah dan ayunkan kedua lengan lurus ke belakang. Ya. Jadi kalau sudah memulai nih membungkuk, badan mulai membungkuk. Kemudian ayunkan kedua lengan lurus ke belakang. Nah, keempat, saat pantat menyentuh lantai, kedua tangan ditekuk ke samping kepala. Ya. Jadi tadi tangannya ke belakang, kemudian pindah ke samping kepala, tapi dengan posisi ditekuk, tidak lurus. Telapak tangan menghadap atas, nah kan? Telapak tangan menghadap atas. Posisi ditekuk, telapaknya menghadap ke atas. Kemudian putar badan ke belakang dengan berguling, posisi punggung melengkung, ya. Jadi posisi kalian bulat, melingkar. Kelima, angkat kedua kaki ke atas sampai ujung kaki menyentuh matras, ya. Kemudian saat pantat menyampai atas, badan bertumpu pada kedua tangan.
dan tengkuk di atas matras. Lutut tetap ditekuk hingga kedua telapak kaki menyentuh dan bertumpu di matras. Ya, jadi sama, yang jatuh atau yang menyentuh lantai pada bagian kepala itu hanya tengkuk, bukan ujung kepala, bukan kepala atas. Nah, karena apa? Satu, pasti pusing karena kepala kalian menahan berat badan kalian, ya. Yang kedua, gerakannya pasti tidak lurus, belok dia, karena kepala kalian kan ada yang bulat, ada yang lonjong, dan berbagai macam ya. Kemudian ketujuh, saat telapak kaki mendarat di matras, kedua tangan menolak badan. Lakukan tolakan tangan hingga siku lurus dan badan. Ya, maksudnya di sini lakukan tolakan tangan ya. Jadi tangannya menolak, tangannya dorong hingga siku lurus dengan badan. Nah, ya, maksudnya itu dengan badan. Sikunya lurus, ya. Kemudian badannya keangkat nanti, seperti itu. Otomatis badannya keangkat. Jadi tangan kalian itu mendorong seluruh badan kalian, tumpuannya di tangan. Kekuatannya ada di tangan. Kalau tadi yang roll depan itu tolakannya menggunakan kaki, kalau ini tangan yang nolak, yang ngedorong. Kemudian luruskan kedua kaki dan angkat kedua tangan seperti sikap awal. Nah, ini yang terakhir. Berarti sikap lurus, kedua kaki dan angkat kedua tangan seperti sikap awal. Nah, seperti itu. Kemudian guling belakang dengan awalan jongkok. Nah, ini yang terakhir. Gerakan hampir sama dengan gerakan sebelumnya, perbedaannya hanya terletak pada sikap awalnya saja. Ya. Di sini bagaimana cara melakukannya? Berikut langkah-langkah melakukan gerakan guling belakang dengan awalan jongkok. Ya. Oke. Pertama, sikap awal kaki jongkok. Sedang kedua tangan di samping telinga. Ya, seperti kalian takbiratul ihram. Ya, hanya saja kalau takbiratul ihram kan telapak tangan menghadap ke depan, kalau ini ke atas dan di samping telinga. Ya, tidak perlu menempel, tidak apa-apa. Ada yang menempel, ada yang tidak perlu menempel, seperti itu. Kemudian posisikan telapak tanganmu menghadap ke atas. Yang kedua, yang ketiga, jatuhkan badanmu ke belakang. Ya, tapi punggung agak ditekuk. Ya, kalau tegak lurus sakit nanti. Ya, ketika melakukan itu, kalau badan tegak lurus langsung dijatuhkan ke belakang, itu sakit. Jadi agak ditekuk supaya meredam, seperti itu. Mulai dari pantat, punggung. Nah, kemudian saat bahu menyentuh matras, tarik lutut ke belakang. Ya, tarik lutut ke belakang ke arah kepala. Nah, saat kedua kaki menyentuh matras, turunkan kedua tanganmu dan segera melakukan tolakan ke atas untuk membantu gerakan berguling. Seperti tadi ya. Jadi pas kakinya udah nempel, ya, setelah kakinya sudah nempel matras, tangan digunakan untuk menolak. Ya, jadi tangan itu berfungsi untuk menahan berat badan kita. Kemudian setelah berhasil berputar, ya, nomor 6, setelah berhasil diputar, badan kembali ke posisi jongkok dengan kedua tanganmu diluruskan ke depan. Nah, seperti itu. Nah, ini jika mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan guling belakang, hendaknya lakukan gerakan guling ke belakang dengan bantuan temanmu. Lakukan secara bergantian dengan temanmu. Cara memberikan bantuan dalam melakukan gerakan guling belakang yaitu sebagai berikut. Topang dan dorong pinggang ke arah belakang. Kemudian angkat panggul dan bawalah ke arah guling belakang. Seperti itu ya, di gambar bisa dilihat. Oke, Bapak rasa cukup untuk materi kali ini. Dan untuk hari ini belum ada tugas ya, karena
dalam satu bab ini masih ada pembahasan lain, ya, yaitu ada cara melakukan gerakan senam lantai yang lain, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya ada roll belakang. Di sini ada kayak guling depan dan guling lenting. Nah, situ. Dan ada sikap lilin, bagaimana cara melakukannya. Insyaallah pekan depan kita akan bahas. Oke. Itu saja yang bisa Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan ke Bapak, ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.